Oh my lady lord, dibuka dengan menunjukkan seorang pemuda bernama Hambisu tinggal di sebuah rumah tradisional di pedesaan kota Seoul. Hambisu adalah seorang penulis drama terkenal yang telah menerima beberapa penghargaan bergengsi di Korea Selatan. Sebagai seorang penulis terkenal, Hambisu sangat keras kepala dalam drama barunya. Kali ini, dia belum menemukan seniman yang baik. Menurutnya, ia bahkan menolak seorang seniman terkenal bernama Oh Juan yang sedang bangkit. Ini membuat Oh Juan sangat kesal melihat wajah Hambisu. Meski begitu, Hambisu tampaknya tertarik pada Oh Juan. Bahkan ketika dia pulang jauh, dia terlihat menonton beberapa drama yang dibintangi Oh Juan. Namun pada saat itu Ristomis ditabrak mobil yang membuatnya pingsan. Singkat cerita, setelah 3 hari dalam keadaan koma, Hambisu akhirnya terbangun. Pada saat itu dia sangat terkejut menemukan bahwa tubuhnya baik-baik saja sekarang. Bahkan setetes darah pun keluar. Sang ibu yang melihatnya merasa bersyukur karena Hambisu belum kehilangan ingatannya. Khawatir tentang kesehatan anak, sang ibu terpaksa menjual rumah Hambisu agar putranya ingin tinggal bersamanya keesokan harinya. Sang ibu langsung bertemu dengan pembeli, yang ternyata Oh Juan, yang kebetulan baru saja pindah ke sana. Sementara itu Hambisu, yang baru sehat, kehilangan artis yang membintangi dramanya. Karena jadwal siaran yang cukup sibuk, sutradara kemudian memutuskan untuk menggunakan Oh Juan sebagai karakter utama untuk menggantikan artis sebelumnya. Dan mendengar hal ini, Hambisu bingung karena sekarang harus memohon Oh Juan, seorang seniman yang sangat memusuhi dirinya. Keesokan harinya Hambisu muncul di rumah yang dibeli Oh Juan. Rupanya Hambisu juga tinggal di sana. Hambisu baru saja bangun dari tidurnya. Mereka berdua tentu saja terkejut satu sama lain. Ho Juven kemudian memberikan bukti transaksi kepada Hambisu untuk meyakinkannya bahwa dia telah membeli rumah tradisional karena dia tidak lagi punya tempat tinggal. Hambisu sekarang tinggal di rumah pamannya. Di sana, dia ditugaskan untuk menjaga toko jika dia ingin tinggal di sana. Namun ketika dia hendak menulis skenario untuk dramanya, dia perlu klarifikasi dan bantuan untuk mengembangkan ide cerita. Bahkan dia dan asistennya Minho pun kewalahan. Menyadari hal ini, Minho menyarankan agar Hambisu kembali ke rumah lamanya. Dia mungkin mendapatkan inspirasi di sana. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung pergi ke rumah Oh Juin. Ketika mereka sampai di sana, mereka langsung menyerbu dengan dalih mencari flash disk Hambasu yang hilang. Karena Oh Juin memiliki jadwal syuting yang cukup sibuk, dia menyuruh asistennya untuk memantau Hambasu dan memastikan dia meninggalkan rumahnya dengan cepat. Sementara pas itu, Hambasu tampaknya semakin kuat. Dia tiba-tiba mendapat banyak ide untuk ditulis tentang Manho dan Hambasu, akhirnya bisa meyakinkan Oh Juin untuk membiarkan Hambasu menulis untuk sementara waktu. Keesokan harinya, pada pagi yang cerah, Minho dengan penuh semangat membangunkan Hambisu dan memberinya kabar baik. Artis Oh Juan yang sedang naik daun telah resmi menjadi bintang utama dalam drama terbaru Hambisu. Mendengar ini, Hambisu kemudian segera bertanya kepada Oh Juan tentang kebenaran berita itu dengan senang hati. Dan Oh Juan mengkonfirmasi berita itu dan menyuruh Hambisu untuk segera menyelesaikan semua naskah karena dia tidak sabar untuk membaca semuanya. Setelah mendengar ini, Hambisu mendapat ide, segera meminta izin Oh Juan untuk membiarkannya tinggal di rumah. Hambasu terus mengatakan bahwa dia tidak bisa berpikir dengan jelas jika dia tidak bekerja di kamarnya. Setelah mempertimbangkan hal itu dengan cermat, Oh Juan akhirnya menyetujui beberapa syarat tanpa memikirkannya lagi. Hambasu dengan mudah menyetujui saran tersebut. Keesokan harinya, Hambasu resmi tinggal di rumah itu. Pada hari pertama, mereka tinggal bersama. Hambisu dan Oh Juan sering tidak bergaul dan selalu berdebat, termasuk bertengkar karena kamar mandi. Setelah 30 menit mandi Hambisu, ia menyadari bahwa pakaian yang dipakainya basah. Dia meminta bantuan, tapi sayangnya Oh Juan tidak mendengarkan. Setelah kejadian itu, Oh Juin mengunjungi ibunya yang berada di panti jompo. Di sana mereka menyanyikan lagu yang digubah oleh ayah Oh Juin. Diketahui bahwa ayah Oh Juin adalah seorang penyanyi dan penulis novel yang hebat. Namun dia telah meninggal. Oh Juin juga mengakui kepada ibunya tentang kesulitan yang dialaminya, yaitu mulai mencintai seseorang. Dia still kesulitan mengatakannya karena orang itu tidak terlalu akrab dengannya dan mereka sering kali menjadi musuh. Setelah mengunjungi ibunya di malam hari, Oh Juin memintanya besu untuk meninggalkan rumahnya selama 3 hari berikutnya, mengingat besok ibu akan pulang. Dia tidak ingin ditemukan di rumah yang sama dengan seseorang yang bukan siapa untuknya. Mereka berdua supaya bekerja untuk mendekorasi ulang rumah. Setelah selesai mendekorasi, sebelum tidur, mereka masing-masing mengucapkan selamat tinggal. Ketika pagi tiba, Hambisu mengucapkan selamat tinggal. Di sini masing-masing dari mereka merasakan perpisahan yang cukup membuat hati mereka gemetar. Setelah Hambisu pergi, Oh Juan menjemput ibunya. Ternyata rumah tradisional itu milik ibu Oh Juan 14 tahun yang lalu. Di rumah konvensional itu, keluarga Oh Juan hidup sangat bahagia. Namun suatu hari, sang ibu menerima kabar dari rumah sakit yang menyatakan bahwa suaminya telah meninggal. Dikarenakan bahwa ibu Oh Juin menderita penyakit Alzheimer yang dapat kambuh kapan saja. Namun meski begitu, Oh Juin tetap merawat ibunya setulus mungkin tanpa sedikit pun rasa canggung. Pada saat yang sama, Hambisu mengalami kesulitan besar dalam menulis naskah dramanya. Bahkan setelah 6 jam berpikir, Hambisu masih tidak bisa menulis satu kata pun. Karena itu, Hambisu bertekad untuk kembali ke rumah Oh Juin. Teman yang sama, Hambisu, akhirnya bisa menulis lagi. Ketika pagi tiba, Hambisu selesai menulis naskah. Namun, tiba-tiba ibu Oh Juan yang menderita penyakit Alzheimer mengira Hambisu adalah suaminya. Bahkan seorang ibu langsung bergegas memasak makanan untuk Hambasu.
Melihat Nis Benyada yang bisa mengizinkannya dengan bebas, Ojuan memohon Hambisu untuk berpura-pura menjadi ayahnya. Mereka bertiga kemudian menikmati waktu bersama, mulai dari berjalan hingga bernyanyi bersama. Ya, Ibu Ojuan terlihat sangat bahagia. Pada saat itu Ojuan menerima telepon dari manajernya yang memberitahunya tentang merek kosmetik yang dia kerjakan menginginkannya berdasarkan kontrak mereka. Awalnya Ojuan tidak ingin meninggalkan ibunya. Namun setelah Hanbasu mengatakan bahwa dia akan merawat dan membuat Ibu Ojuan bahagia, dia meleleh dan sangat tersentuh melihat ketulusan Hanbasu. Ojuan kemudian pergi ke kantor kosmetik dan bertemu teman lamanya Eugen, yang sekarang menjadi CEO baru perusahaan kosmetik. Di sini terlihat bahwa keduanya sangat dekat. Eugen bahkan sepertinya menyukai Ojuan. Ketika malam tiba, Ojuan, yang baru saja pulang ke rumah, tersentuh melihat Hanbasu bisa membuat ibunya bahagia. Singkatnya, setelah 3 hari berlalu, Ojuan membawa ibunya kembali ke panti jompo. Setelah kembali dari sana, Ojuan dan Hambisu terkejut dengan mendapatkan surat ancaman dari seseorang yang berniat merusak ketenangan mereka demi keuntungannya. Di malam yang sama, Ojuan segera pergi ke Eugen untuk memberitahu tentang surat ancaman tersebut dan Eugen mengajaknya berjalan-jalan hingga Ojuan merasa lebih tenang. Dikatakan bahwa Ojuan dan Eugen dulu berada di sekolah menengah yang sama di kelas yang sama dan sejak sekolah menengah, Eugen mulai menyukai Ojuan. Namun sampai sekarang, dia tidak berani mengungkapkan perasaannya karena tembok persahabatan yang sangat besar telah menghalanginya. Seiring malam berlalu, Hambisu tidak bisa tidur karena dia terus khawatir akan keselamatan Ojuan. Kami belum pulang. Ketika tengah malam tiba, Hambisu terkejut melihat Ojuan dikawal pulang oleh seseorang. Keesokan harinya, industri televisi Korea mengadakan acara yang disebut Penghargaan Drama Asia. Sebelum acara dimulai, Hambisu yang tidak bisa tenang setelah surat ancaman kemarin berupaya menjamin keselamatan Ojuan. Berdua sebuah orang merasa aman Yetis kembali ke panggung utama. Namun ketika dia meninggalkan kamar Ojuan, dia sangat kesal melihat Ojun yang telah mengantarkan Ojuan kemarin di kamar itu. Mujin memuji gaun yang dipakai Ojuan dan menanyakan nama penjahit. Namun Ojuan yang hanya meminjam gaun itu tidak tahu nama pembuatnya. Tukang penjahit di masa muda secara tidak sengaja mendengar pengakuan Ojuan dan tampak cemas karena dia tidak dikenali. Ketika waktu acara tiba, seseorang muda menaburkan racun ke dalam minuman Ojuan. Ketika Ojuan meminumnya, dia tiba-tiba merasa mengantuk dan tertidur. Ketika dia bangun, Ojuan mendapati dirinya terikat, diikuti oleh ancaman dari masa muda, yang mengatakan bahwa dialah yang akan menghancurkan karier Ojuan. Inyang kemudian menyeret dan mengunci Ojuan ke dalam lemari sambil membakar gaun dan semua foto bersama Ojuan. Ternyata Inyang sangat terobsesi dengan Ojuan dan ingin dikenali dan diingat oleh Ojuan. Ipos, herdesna Ojuan lisi entias singkoliaso yang meres mendar dihormati dan bertekad untuk mengakhiri karirnya. Sebaliknya, seluruh kru, termasuk Eugen dan Hambasu, terkejut dengan kabar hilangnya Ojuan. Hambasu kemudian langsung ke kamar Ojuan dan membuka pintu. Di sana kita melihat Ibu Hambisu yang datang mengunjungi panti jompo dan bertemu Ibu Ojuan. Mereka telah berteman sejak sekolah menengah dan perguruan tinggi. Malam itu yang Ojuan kembali ke panti jompo dan Hambisu hanya bisa menunggu dengan cemas untuk kepulangannya. Pada saat yang sama, Eugene merasa patah hati melihat perlakuan hangat Hambisu terhadap Ojuan. Keesokan harinya, Hambisu dan Eugen bertemu lagi di panti jompo. Eugen mencoba menarik perhatian dengan memberikan sejumlah barang yang sangat mahal dan bernilai. Semelihat tindakan itu, Hambisu tidak diam dan berhasil beberapa kali mematahkan kesombongan Eugene. Setelah kembali dari pertemuan, Ojun mengucapkan terima kasih kepada Hambisu karena telah menyelamatkannya. Sejak kejadian itu, benih romansa mulai muncul di antara mereka. Ojun bahkan mengatakan bahwa dia menyukai hadirnya Hambisu di rumah karena saat itu dia tak lagi merasa kesepian. Keesokan harinya, ibu Hambisu menangkap Hambisu yang sekarang tinggal di rumah yang telah dijualnya kepada Ojun. Sang ibu sangat terkejut karena di kamar Hambisu ada poster besar Ojun. Berdasarkan hal ini, sang ibu berasumsi bahwa mereka sedang jatuh cinta. Ibu Zuma Hambisu memulai persidangan kecil dan Ojuan dengan terus terang menyatakan bahwa dia hanya ingin membantu Hambisu yang hanya bisa menulis di kamarnya. Namun ini masih belum cukup untuk meyakinkan sang ibu yang tetap bersikeras bahwa ada perasaan pribadi yang terlibat. Mendengar ini, mereka berdua hanya bisa diam. Setelah pulang ke rumah, Ibu Hambisu mengunjungi Ibu Ojuan dan membawanya ke toko musik. Toko musik itu milik teman lama mereka dari perguruan tinggi bernama Park Jian-ho. Di sana mereka mengadakan reuni kecil. Ibu Ojuin juga meminta Ojuin untuk hadir di sana karena dia sangat ingin memperkenalkannya kepada teman-temannya. Hambasu yang tahu tentang toko musik itu juga ingin pergi ke sana. Saat tiba, semua orang terkejut dengan kehadiran Hambasu. Setelah panjang lebar berdiskusi, Ibu Hambasu dan Ibu Ojuin sepakat untuk menyatukan mereka, serta merancang rencana yang sangat indah untuk itu. Keesokan harinya, Hambasu berdandan sangat rapi untuk menghadiri acara yang akan mempertaruhkan hidup dan mati. Sebelum berangkat, Ojuin juga memberitahukan bahwa ia akan pergi untuk sesuatu yang amat penting baginya. Ternyata mereka berdua pergi kencan buta yang diatur oleh ibu mereka. Kepada kencan buta, Hambasu tampak tegang. Saat memulai percakapan, Hambasu secara refleks mengatakan bahwa dia tidak merasa kesepian lagi. Bahkan tujuannya untuk bertahan di rumah, awalnya fokus menulis, kini berubah karena terus memikirkan Ojuin. Untuk mencerahkan suasana, mereka mendengarkan musik bersama, dan Ojuin sangat terkejut dengan pengakuan Hambasu bahwa dia menyukainya.
Namun Seo Juwen tidak bisa menerima Han Bisu karena dia pikir dia tidak akan mengkhianati hubungan yang committed. Karena Oh Juan meminta waktu untuk memikirkan perasaannya dahulu. Di sisi lain, Eugene diberitahu oleh asistennya tentang Oh Juan yang berbagi rumah yang sama dengan Han Bisu. Asistennya bahkan memberikan foto seorang reporter yang berencana mempublikasikan cerita tentang Oh Juan. Setelah pulang dari perkencan buta, mereka sangat canggung malam itu. Eugene tiba, yang sudah mengetahui rahasia mereka. Eugene juga berkata bahwa dia datang untuk memberitahu bahwa seseorang akan menerbitkan artikel tentang mereka di rumah yang sama. Itu akan menghancurkan karir mereka, terutama karir Oh Juan. Eugene juga menambahkan bahwa karir Oh Juan masih bisa diselamatkan dengan berpura-pura mendekati Eugene, sehingga pembaca artikel tidak sepenuhnya percaya. Menurutnya berita tentang Oh Juan berkencan dengan Seo akan lebih diperhatikan pembaca daripada berita Oh Juan berbagi rumah dengan penulis. Setelah mendengar ini, tanpa berbicara lebih lanjut, Oh Juan segera setuju untuk berpura-pura menatap Eugene tangan basuh yang mendengar keputusan itu, tetapi hanya tetap diam dan tidak berdaya. Kesuin harinya sebagai senalis kencan Oh Juan dan Seo Eugene menyebar dan menjadi topik tren di Korea. Di sisi lain, Han Bisu merasa sangat bingung dan tidak bisa menerima kebohongan yang dikatakan Oh Juan dan Eugene. Menurutnya, meskipun mereka berdua berpura-pura berkencan, dia masih tidak tahan karena itu akan membuat mereka tetap bersama. Han Bisu sangat takut Oh Juan akan terbawa oleh Eugene. Rasa sakit Han Bisu tidak berhenti di situ. Tak lama kemudian, dokter sang ibu memberitahunya bahwa ibu Han Bisu menderita kanker pankreas terminal. Han Bisu sangat menyesal karena selama ini dia membuang waktu berharga bersama ibunya. Oh Juan yang melihat ekspresi sedih di wajah Han Bisu hanya bisa diam dan berpikir bahwa perasaan tragis yang dialami Han Bisu mungkin karena sikapnya dalam memilih untuk berpura-pura berkencan dengan Eugene. Keesokan harinya, karena tidak ingin membuang sisa waktu, Han Bisu mencoba yang terbaik untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Dia bahkan memberikan cincin mahal kepada ibu tercintanya. Sementara itu, Oh Juan yang berpura-pura berkencan dengan Eugene mulai terkesan dengan perlakuan romantis dan hangat yang diterimanya dari Eugene. Ya namun, ternyata itu bukan hanya Eugene, dia juga merasakan romansa dengan Han Bisu yang selalu ceria dan bisa menambah warna dan tawa baru dalam hidupnya. Jadi hal ini menempatkan Oh Juan dalam dilema yang semakin meningkat, dan dia perlu klarifikasi tentang mana yang harus dipilih. Suatu hari, Oh Juan sudah mengetahui penyakit ibu Han Bisu dan mengambil inisiatif untuk merayakan ulang tahun ibunya di bagian rumahnya. Janho juga menghadiri pesta kecil malam itu. Han Bisu sangat berterima kasih karena dia masih bisa melihat tawa bahagia di wajah ibu kandungnya. Namun pada hari berikutnya, Oh Juan merasa sangat sedih ketika ibunya yang menderita Alzheimer tidak mengenalinya sebagai anaknya. Ini sudah cukup untuk membuat Oh Juan hancur pada saat yang sangat sulit itu. Kehangatan dan kedewasaan Han Bisu memungkinkannya meleleh dan memperkuat hati Oh Juan. Oh Juan yang menerima perlakuan istimewa ini terbawa dan mencium pipi Han Bisu. Hari berikutnya Han Bisu kembali mengunjungi ibunya untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, kali ini sang ibu memiliki permintaan yang cukup aneh. Dia ingin pindah ke panti jompo agar dia bisa terus bersama sahabatnya, yaitu ibu Oh Juan. Awalnya Han Bisu enggan menaati keinginan ibunya. Namun setelah berkonsultasi panjang dengan seorang dokter swasta yang merawat kanker ibunya, Han Bisu menyerah dan mengizinkan ibunya tinggal di panti jompo. Malam itu Han Bisu pulang dalam kondisi suram. Hal ini membuat Oh Juan sangat sedih, dan dia merasa bahwa dia telah menyakiti perasaan Han Bisu terlalu dalam dengan hubungan palsu dengan Eugene. Setelah banyak berpikir, Han Bisu akhirnya jujur tentang kanker pankreas ibunya. Oh Juan yang mendengar hal itu sangat terkejut dan merasa bersalah karena dia menambahkan penderitaan Han Bisu untuk menghibur Han Bisu. Oh Juan meminta Han Bisu untuk menjadi bintang tamu di acara radionya besok. Mendengar ini, Han Bisu setuju. Malam itu, Oh Juan berlatih membuat kata-kata penutup yang akan mengesankan semua pendengar radio, dan Han Bisu mengajarinya dengan antusiasme yang besar. Keesokan harinya, tiba di studio radio, Eugene juga datang untuk mendukung Oh Juan secara langsung. Selama acara tersebut, seorang penelepon meminta nasihat tentang masalah pribadi. Kisah cintanya mirip dengan kisah cinta mereka. Han Bisu berhasil membuat Eugene sedikit terganggu dengan tindakannya. Acara radio berakhir dengan kata-kata yang dipelajari Oh Juan dari Han Bisu. Eugene, yang merasa tersinggung dengan kata-kata Han Bisu, memberitahu Oh Juan bahwa dia akan tinggal di rumahnya malam itu. Oh Juan sangat senang dan mengizinkannya. Malam itu, Han Bisu dan Eugene bersaing untuk mendapatkan waktu dengan Oh Juan. Han Bisu merasa jengkel melihat Oh Juan menutupi Eugene dengan perasaan balas dendam. Dia membangunkan Eugene dan langsung tertidur di sofa, berharap Oh Juan akan menutupi dirinya. Ternyata Oh Juan tidak hanya menutupinya, Oh Juan bahkan tampak seperti akan mencium Han Bisu. Kemudian pertemuan diadakan untuk menyelesaikan cinta segitiga ini. Oh Juan menyatakan dia mencintai mereka berdua dan tidak ingin ada perkelahian di antara mereka. Dan namun Han Bisu dan Eugene masih bersikeras bahwa Oh Juan dia adalah salah satunya karena mereka tidak ingin perasaan mereka ditinggalkan di udara. Akhirnya Han Bisu dan Eugene mengadakan pertemuan kecil dan bertukar nomor ponsel. Pada saat itu mereka juga setuju akan memberi masing-masing 1 hari hingga tanggal Juan. Setelah selesai berkencan, Oh Juan harus membuat pilihan. Pada malam pertama, Eugene bertanya kepada Oh Juan untuk berkencan dengan tema nostalgia. Mereka mengenakan seragam sekolah menengah dan mengamati sebuah lukisan yang menjadi awal pertemuan mereka. Malam itu sangat istimewa bagi Oh Juan, karena Eugene berhasil mengembalikan momen saat mereka masih di sekolah menengah.
March berdua menikmati kencantu dan itu membuat Han Bisu sangat marah sepanjang malam. Giliran Han Bisu dan dia memilih tema berkemah. Awalnya Ojuen meragukan tema tersebut. Namun setelah pergi ke kencan ini, Ojuen mulai merasa nyaman dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat malam itu, Ojuan sangat terpesona oleh bintang yang diberikan kepadanya oleh Han Bisu. Di akhir obrolan, Han Bisu menekankan bahwa dia tidak peduli jika Ojuan memilih Yugen daripada dia. Bagi Han Bisu, melihat dan mencintai Ojuan adalah mimpi yang telah menjadi kenyataan. Ketika hari penentuan tiba, kami ditunjukkan Ojuan menyimpan bintang yang diberikan kepadanya oleh Han Bisu, yang menunjukkan bahwa sepertinya Ojuan akan memilih Hambasu. Lunawan, Orixins, ternyata menjadi hari yang sangat buruk bagi Hambasu. Dia bertemu ayahnya dan mengetahui kebenaran pahitnya. Dia bukan anak kandungnya, tapi anak tirinya, yang ayahnya tidak menyukainya sama sekali. Mendengar Nona Hambasu segera mendesak ibunya untuk menjelaskan. Ternyata, memang ayah tirinya saat ini karena ayah kandung Hambasu meninggal saat ibunya hamil 7 bulan. Dia mengetahui diri fakta gelap ini dan membuat kondisi mental Hambasu sangat kacau. Dia benar-benar membanting segala sesuatu di kamarnya dan bersekolah saat mencoba menenangkannya. Hambasu kemudian bertemu ibunya dan mengungkapkan bahwa pada usia 18 tahun, dia menangkap ayah tirinya tidur dengan wanita lain di rumah mereka. Ketika mendengar ini, sang ibu marah dan segera mendatangi suaminya. Dia bukannya menenangkan istrinya, ayah Hambasu menyatakan bahwa tujuan menikahi ibu Hambasu bukanlah untuk membangun rumah tangga tetapi untuk mendapatkan dokter di rumah sakit yang dipimpin oleh ibu Hambasu saat itu. Di ruangan, Hambisu menerima telepon dari ayah tirinya yang mengancam akan membalas dendam atas tindakan Hambisu dan ibunya. Setelah mendengar itu, Hambisu merasa sangat rendah dan tidak bisa berbicara. Seiring berjalannya siang, Oju melihat obat saraf di kamar Hambisu dan menyadari bahwa kondisinya sangat buruk. Menyadari kenyataan ini, Ojuan berusaha memahami dan mendukung Hambisu. Bojuan kemudian pada bertemu di manajernya dan mengakui bahwa hubungannya dengan Eugene adalah kebohongan. Dia juga memberitahu manajernya bahwa dia sekarang memiliki hubungan romantis dengan Hambisu. Setelah mengonfirmasi hubungan ini, Ojuan kembali dan memberitahu Hambisu bahwa dia tak lagi peduli dengan karirnya karena masa depannya bersama Hambisu. Sejak hari itu, hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan dan kebahagiaan sampai suatu hari, Ojuan tiba-tiba tidak bisa melihat Hambisu. Pada hari itu, seorang pria misterius yang mengaku sebagai malaikat muncul. Dia memberitahu Hambisu bahwa dia akan mati setelah 49 hari. Hambisu harus memanfaatkan sisa waktu dengan penuh kasih sayang dengan Ojuan. Mendengar ini, Hambisu yang keras kepala tidak percaya kata-kata malaikat itu. Namun ketika Horsey berubah dan Diziagan berkencan dengan Ojuan, tiba-tiba Ojuan tidak bisa melihat Hambisu. Namun akhirnya Hambisu percaya bahwa ucapan malaikat itu benar, bahwa dia akan mati setelah 49 hari. Untuk menenangkan pikirannya, Hambisu mengunjungi toko musik Miss Parks dan Ojuan sedang menunggunya. Karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, Hambisu bahkan memarahi Ojuan dan membuat hubungan mereka sedikit tegang. Untuk menyadari frustrasinya, Ojuan berlatih tinju tanpa sarung tangan sampai tangannya berdarah parah. Eugene, yang melihat sengaman Ojuan yang terluka, langsung menyadari bahwa hubungan antara Ojuan dan Hambisu tidak baik. Tidak ingin seseorang yang dia cintai menderita. Eugen bertemu Hambisu dan memintanya untuk merawat Ojuan dengan baik karena dia tidak ingin Ojuan mengalami penderitaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah itu, Hambisu mengunjungi panti jompo dan terkejut karena ibunya berada di perawatan intensif untuk memanggil Hambisu. Sang ibu memintanya untuk tidak khawatir tentang kematian karena hidup dan mati akan terjadi pada semua makhluk hidup. Sang ibu juga menambahkan bahwa setiap orang harus memberikan kenangan indah agar orang yang mereka tinggalkan tidak menderita karena kematiannya. Mendengar itu, Hambisu sadar dia harus menghabiskan sisa hidupnya dengan makna dan tujuan. Saat kembali, Hambisu memeluk Ojuan dan berjanji tidak akan meninggalkan Ojuan sebelum mati karena hubungan mereka sudah baik lagi. Pada malam yang sama, Ojuan meminta Hambisu untuk tidur di kamarnya. Mendengar undangan ini, Hambisu senang karena akan mengalami keintiman dengan Ojuan. Namun terjadi Besnano tidak tidur bersama dan hanya bertukar tempat tidur. Ketika pagi tiba, Ojuan bangun untuk Hambisu menunggunya. Pada hari itu, Hambisu memberi Ojuan kalung indah yang membuatnya terpesona. Mereka juga bepergian bersama mengunjungi tempat-tempat baru. Lesra, romantisme dari Hengset yang diberikan Hambisu, membuat Ojuan semakin mencintainya dan tidak ingin jauh dari Hambisu. Hambisu tampaknya mengajak Ojuan menulis surat yang akan mereka baca 10 tahun kemudian setelah Hambisu meninggal. Setelah itu, mereka bahagia bersama walau berharap sepanjang hari bercinta. Bahkan setelah pulang, mereka masih berbagi kegembiraan dan romansa, sulit berpisah. Namun kenyataan berkata lain. Pada keesokan harinya, Ojulan diberitahu oleh manajernya bahwa Hambisu datang kemarin untuk mengabarkan bahwa dia akan meninggalkan rumah Ojuan. Hambisu juga menyarankan manajernya tetap berada di sisi Ojuan selamanya. Mendengar berita Hambisu akan meninggalkan rumahnya, Ojuan kesal dan mengabaikan Hambisu. Menyadari bahwa idola marah, Hambisu mencoba meminta maaf dan mengembalikan suasana hati Ojuan yang hilang. Namun sayangnya, tindakan Hambisu tidak cukup untuk menyembuhkan hati Ojulan. Bahkan seiring berjalannya waktu, Ojulan tetap acuh tak acuh terhadap Hambisu.
Meskipun begitu, kemarahan Ojulan tidaklah serius karena dia hanya ingin melihat upaya Hambisu untuk menenangkan hatinya. Malam itu Yujin datang dengan niat menghibur Hambisu. Namun upayanya gagal karena Hambisu dan Ojuan tetap tegas dalam hubungan mereka. Sebelum pulang, Eugen mengkonfirmasi kepada Hambisu bahwa dia akan menikahi Ojulan dan tetap akan mencoba memenangkan hatinya. Keesokan paginya, Hambisu sedikit kesal karena Ojuan berpakaian sangat seksi. Hambisu menyadari bahwa dia tidak memiliki hak penuh untuk mengontrol kehidupan Ojulan. Pada siang hari, Hambisu terkejut dengan foto Ojuan berpegangan tangan dengan Eugen. Kemarahannya mencapai puncaknya. Di sisi lain, Ojuan sangat bersalah karena bertindak romantis dengan Eugen di depan media. Dan dia kemudian menekankan kepada Eugen bahwa hubungan mereka hanyalah teman, tidak lebih. Ketika Ojuan pulang karena kecemburuannya yang membara, Hambisu memilih untuk menghindari Ojuan. Bojuan yang terkejut karena Hambisu tidak menunjukkan kecemburuan yang diharapkannya, menjadi kesal dan langsung pergi. Melihat kekasihnya pergi, Hambisu segera mengejarnya dan mencoba kembali mengangkat mood Ojuan. Saat itu Hambisu menerima kabar bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan setelah sehari tadi, sang ibunya tidak pernah sadar kembali. Namun tidak lama setelah itu ibunya sadar kembali. Hambisu yang tidak ingin kehilangan ibunya memaksanya menjalani kemoterapi. Awalnya sang ibu menolak karena menyerahkan takdir kepada nasibnya. Namun setelah melihat ketulusan anak tunggalnya, sang ibu meleleh dan ingin menjalani kemoterapi. Di luar rumah sakit, Hambisu melihat wanita menangis histeris setelah kehilangan suaminya Hambisu. Lalu dibayangkannya betapa hancurnya hati Ojuan saat Hambisu benar-benar mati di malam itu. Hambisu tiba-tiba dan penuh kejutan memutuskan hubungan mereka berakhir di sana, dan itulah akhirnya hubungan mereka setelah kejadian itu. Hambisu tampak bingung, memikirkan tindakannya yang bertentangan dengan isi hatinya, bahkan setelah sehari lagi. Meski kata-kata Hambisu malam tadi sangat menyayat hati, Ojuan berusaha berasumsi bahwa kemarin Hambisu tidak benar-benar mengakhiri hubungan mereka. Namun Ojuan kembali terluka saat Hambisu bersikeras mengakhiri hubungan mereka. Ketika bekerja, Ojuan sangat senang saat Hambisu meneleponnya untuk membicarakan hubungan mereka. Ketika Ojuan tiba di tempat yang dijanjikan, dia terkejut karena Hambisu juga mengundang Eugen. Kejutan Ojuan tidak berhenti di situ karena mengejutkan, Hambisu merilis Ojuan untuk dimiliki Eugen. Hambisu mengatakan bahwa dia tidak mencintai Ojuan dan hanya memanfaatkannya untuk menulis di kamar lamanya, rumah Ojuan. Setelah pulang, Ojuan mencoba membawa kembali Hambisu dengan menghidupkan kembali romansa mereka. Sayangnya usahanya sia-sia dan berakhir tragis. Keesokan harinya, Ojuan mengunjungi rumah sakit dan diberikan cincin manis milik Ibu Hambasu. Ibu Hambasu berharap suatu hari Ojuan akan memakai cincin itu saat menikah dengan Hambasu. Saat meninggalkan ruangan, Ojuan mendekati Hambasu yang kebingungan dan sendirian. Saat itu seorang wanita bernama mengatakan teman Hambasu dari SMA datang. Perlakuan Hambasu terhadap Si sudah cukup membingungkan dan membuat Ojuan kesal. Karena penasaran, Ojuan segera mengundang Hambisu untuk makan malam bersama untuk membahas kejadian tersebut. Malam itu, Hambisu datang dengan Sisi, yang mengetahui popularitas Ojuan sebagai artis. Tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, dan rencana Hambisu untuk membuat pacar palsu gagal. Setelah makan malam di rumah, Ojuan menyatakan frustrasinya atas keputusan Hambisu yang mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Kata-kata Ojuan membuat Hambisu sangat menderita karena tindakan dan hati tidak selaras. Namun Hambisu memutuskan untuk menerima kenyataan ini karena ia tidak ingin Ojuan menderita setelah kematiannya. Malam itu, Ojuan melarikan diri dari rumahnya dan tinggal di rumah Eugen selama beberapa hari. Perlakuan hangat dari Eugen cukup untuk membuat Ojuan terharu, tetapi Ojuan tidak menyangkal bahwa dia masih mencintai Hambisu. Namun saat ini Ojuan bertekad untuk melupakan Hambisu selamanya. Singkatnya, suatu akhir pekan, Ojuan menerima undangan dari Ibu Hambisu yang ingin menghabiskan waktu bersama orang yang dia cintai karena dia tidak akan hidup lebih lama. Di acara tersebut, Ojuan berpura-pura masih berkencan dengan Hambisu. Bahkan Ibu Ojuan dan Ibu Hambisu tersentuh oleh romansa antara mereka berdua. Namun setelah acara selesai, Ojuan yang sekarang bersedia menerima keputusan Hambisu mengembalikan cincin yang diberikan Ibu Hambisu kepadanya. Ojuan juga meminta maaf jika dia telah menyebabkan masalah Hambisu selama ini. Ojuan juga berjanji untuk menerima keputusan Hambisu dan tidak akan memohon cinta dari Hambisu lagi. Namun kenyataannya jauh berbeda dari saat Ojuan kembali ke rumah di mana dia menangis tak terkendali karena dia tidak bisa menerima nasib gelap ini. Di pagi hari, Ojuan mengembalikan kalung yang diberikan Hambisu kepadanya, dan ini cukup menyakiti Hambisu yang harus menanggung rasa sakit itu sendirian. Hari itu, Ojuan pergi ke rumah Eugen untuk menenangkan pikirannya. Namun ketika dia tiba di sana, dia terkejut dengan Eugen yang tiba-tiba melamarnya. Ojuan enggan menerima lamaran Eugen karena tidak bisa disangkal bahwa dia masih mencintai Hambisu, dan berharap Hambisu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, Hambisu saat ini sedang mengunjungi ibunya. Pada saat itu, ibunya memintanya untuk bermalam di rumah sakit. Seiring hari berubah, kami ditunjukkan Ibu Hambisu menulis surat terakhirnya kepada Hambisu. Drama hanya teman mengatakan bahwa sejak malam Ibu Hambisu meninggal, dia meninggalkan kenangan manis untuk semua orang yang dia cintai.
Sejak kematian para ibunya, Hambisu terus menghabiskan hari-harinya menyelesaikan naskah drama terakhirnya. Dalam drama terakhir, Hambisu menuliskan segala sesuatu di hatinya. Sekarang dia harus menyembunyikan cintanya pada orang yang merupakan cinta terakhir dalam hidupnya. Hal ini terbukti selama sesi membaca naskah. Pada saat itu, Ojuan menyadari bahwa Hambisu menyembunyikan rahasia yang mungkin tidak pernah terungkap. Kejadian ini membuat Ojuan semakin bertekad untuk bertahan meskipun luka yang mendalam yang akan terus dia rasakan. Suatu malam Ojuan, yang enggan menyerah, mengikuti Hambisu ke toko musik Miss Park. Di sana Ojuan sangat terkejut karena Hambisu tiba-tiba menghilang tepat di depan matanya. Menyadari ada sesuatu yang janggal, Ojuan mencari informasi tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang. Dari Wikipedia, Ojuan menemukan artikel bahwa orang yang tiba-tiba hilang sebenarnya sudah meninggal, tetapi kematian ditunda karena alasan tertentu. Keesokan harinya, saat syuting, Ojuan yang kelelahan pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Hambisu segera bergegas ke rumah sakit setelah mendengar berita itu. Saat tiba di rumah sakit, Hambisu meminta Ojuan tetap lebih lama untuk menemaninya, meski tidak akan lama. Ojuan mendengar langsung kata-kata Hambisu, meyakinkannya bahwa Hambisu menyembunyikan sesuatu. Ojuan segera berlari mengejar Hambisu, dan Hambisu, yang tidak ingin melihat Ojuan menderita, berusaha menghindarinya sekuat tenaga. Namun Ojuan yang enggan menyerah bertekad untuk terus menemani Hambisu apapun yang terjadi, sampai takdir memisahkan mereka berdua. Sejak kejadian itu, Ojuan sekarang sedikit lebih bersemangat. Hambisu belum sepenuhnya mengungkapkan rahasia, dia masih bersembunyi. Suatu hari saat Hambisu tidak di kamarnya, Ojuan menemukan buku harian Hambisu dan sangat terkejut membaca bahwa Hambisu akan mati dan menghilang setelah 449 hari. Pada hari itu, Hambisu berencana meninggalkan rumah Ojuan selamanya. Sebelum pergi, dia mengunjungi kamar Ojuan. Barry menemukan kertas yang telah robek Ojuan sebelumnya. Ketika malam tiba, Ojuan yang baru pulang kerja segera bertanya kepada Hambisu tentang kecurigaannya. Satu waktu, Hambisu mengaku hanya punya waktu 1 minggu lagi, dan setelah itu dia akan mati dan meninggalkan dunia selamanya. Setelah malam penuh air mata itu, Hambisu, yang sekarang menyadari betapa berharganya waktu, memutuskan menghabiskan sisa waktu untuk menemukan makna cinta sejati dengan Ojuan. Singkatnya, suatu hari di lokasi syuting, rumor beredar bahwa Ojuan telah mengkhianati Eugen dan berselingkuh dengan Hambisu. Rumor ini langsung dihancurkan oleh strategi Eugen, yang mengkonfirmasi bahwa dia telah melakukan cinta palsu dengan Ojuan dan Ojuan sebenarnya memiliki hubungan dengan Hambisu. Untuk membayar kesalahan Eugen, dia bersikeras untuk tinggal di rumah Ojuan malam itu sebelum tidur. Hambisu, yang sekarang menganggap saingannya sebagai teman, meninggalkan pesan terakhir untuk Eugen agar dia tinggal bersama Ojuan. Sayangnya, Eugen tidak memahami apa yang dikatakan oleh Hambisu, yang membuatnya pergi tanpa memberitahu mereka keesokan harinya. Pada hari yang sama, Hambisu langsung menuju sungai tempat abu ibunya dibuang. Dan yang mengejutkan, pria yang selalu hidup dan Hambisu tiba-tiba muncul lagi. Di setting istilah pria tersebut mengungkapkan identitasnya sebagai ayah kandung Hambisu, yang meninggal sebelum bisa menyatakan cintanya pada ibu Hambisu. Saat Hambisu mengalami kecelakaan, ayahnya memperpanjang umurnya agar Hambisu tidak mengalami nasib yang sama, meninggal sebelum merasakan arti cinta sejati dari orang yang dicintai. 2 hari berlalu dan sekarang naskah drama terakhir Hambisu selesai sementara Ojuan masih syuting. Ojuan terus menangis meski syuting telah usai karena ia tidak bisa membayangkan betapa kosong hidupnya saat Hambisu benar-benar menghilang dari dunia. Karena ternyata hari itu adalah hari terakhir Hambisu di dunia. Berdekat ketika dia kembali ke rumah Ojuan, yang menyembunyikan perasaan takutnya, menjadi emosional lagi ketika Hambisu mengembalikan cincin ibunya, yang sebelumnya diberikan ibunya kepada Ojuan. Ketika siang berubah menjadi malam, 2 burung cinta ini sedih karena setelah tengah malam, Hambisu akan menghilang dari dunia selamanya. Baik Ojuan maupun Hambisu mengucapkan selamat tinggal masing-masing, disertai air mata yang tidak dapat ditahan. Ketika jam berbunyi tengah malam, Ojuan sangat terkejut karena memang Hambisu telah menghilang tepat di depannya. Sejak kejadian itu dikatakan telah berlalu 1 tahun, dan sekarang drama yang dibuat oleh Hambisu telah tren hingga drama tersebut dinobatkan sebagai drama terbaik tahun itu. Suatu hari Ojuan mendapat surat yang ditulis Hambisu kepada Ojuan. Dalam surat tersebut, Hambisu menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui bahwa dia tidak akan hidup lama. Dalam surat itu, Hambisu mengungkapkan segala cintanya. Di akhir surat, Hambisu menyarankan Ojuan untuk menikahi Eugen, karena walaupun Hambisu sudah meninggal, Ojuan masih berhak mendapatkan cinta dari orang lain. Namun Ojuan memutuskan untuk tidak mengikuti saran Hambisu, dan memilih untuk menghabiskan hidupnya dengan tetap mencintai Hambisu. Drama itu berakhir dengan akhir yang cukup menyayat hati.